Shalom saudara. Shalom. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Haleluya. Saudaraku, tak terasa ya, kita sudah nggak berjumpa 1 tahun. Terakhir kita berjumpa 2022 ya. Sekarang udah 2023 ya. 1 tahun ya saudara. 1 tahun tapi kelihatannya sebentar sekali ya saudara ya. Oke saudaraku, siapa di sini yang percaya kalau kita boleh melewati tahun 2022, kita memasuki tahun 2023, itu semua karena anugerah Tuhan. Bisa mengatakan amin? Amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, memasuki tahun yang baru, pasti saudaraku kita semua punya harapan yang baru. Amin. Kita punya, kalau orang bilang katanya resolusi gitu ya. Resolusi itu apa yang mau kita kerjakan tahun ini. Kita berharap tahun ini kita akan memperoleh berkat yang berlimpah, kita akan memperoleh perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan, anugerah Tuhan yang lebih lagi dari tahun berikutnya. Haleluya. Tapi saudaraku, satu hal yang kita tidak boleh lupa saudaraku, kita memasuki tahun baru, itu bukan hanya berkat yang terjadi tahun ini saudaraku. Amin. Tapi juga firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi kegoncangan yang besar. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan, saudaraku. Jadi tema untuk pagi hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan baca sama-sama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat ke-29. Kita akan belajar sama-sama bahwa kegoncangan yang akan terjadi ini akan lebih dahsyat saudaraku daripada tahun 2022. Sudah ketemu saudara? Haleluya. Amin. Ya, kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, kalau saudara baca ayat ini, saudara akan mendapati bahwa Tuhan itu berjanji 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Nah saudara, kalau saudara perhatikan keadaan zaman ini, itu sangat relevan saudara dengan nubuatan di dalam kitab Ibrani ini. Nah, kita memasuki tahun 2023, terjadi gempa di Cianjur, betul? Kemudian berturut-turut bencana alam demi bencana alam terjadi, peperangan terjadi, kelaparan terjadi. Bahkan Presiden kita, Presiden Jokowi sudah memperkirakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang susah, karena ada 60 negara lebih yang sudah ngantri di depan IMF. Jadi keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan alam pada tahun ini akan jauh lebih buruk. Diprediksi akan jauh lebih buruk daripada di tahun yang lalu. Dan hal ini relevan dengan firman Tuhan ini. Jadi 1 kali lagi Tuhan itu akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Bukan hanya gempa bumi, tetapi hujan yang turun dari langit. Saudara, kemarin baru saja terjadi banjir di Manado, saudara. Rumah tenggelam, saudara ya. Nah itu bukan hanya bumi, saudara, tapi langit juga. Nah kegoncangan demi kegoncangan ini terjadi. Tapi satu hal yang kita mau belajar, goncangan boleh terjadi,
Tapi kita punya janji. Janjinya apa? Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani ini merujuk atau menunjuk kepada kitab Perjanjian Lama. Ya, kita baca sama-sama ya, saudara ya. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, saudara. Jadi penulis kitab Ibrani itu merujuk kepada ayat ini. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu? Goncangan apa yang terjadi pada saat itu? Nah, saudara, saya mau cerita sedikit, boleh? Senang ya dengar ceritanya, saudara. Begini, saudara. Jadi latar belakang goncangan ini apa? Jadi begini, saudara. Bangsa Israel pada saat itu sedang dalam masa pembuangan. Jadi mereka kalah perang karena kejahatan mereka di mata Tuhan. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini, ke tangan orang Babel, saudara. Mereka semua dibawa ke Babel. Nah, saudaraku, Babel itu kemudian dikalahkan. Jadi pertamanya Yahudi jatuh ke tangan Babel, Babelnya dikalahkan oleh siapa? Oleh bangsa yang namanya bangsa Media Persia, saudara. Nah, jadi dari semula bangsa Israel itu tunduk atau dijajah oleh Babel, berpindah kepada Media Persia. Nah, sampai genap 70 tahun. Jadi nubuat Nabi Yeremia, 70 tahun orang Israel atau orang Yahudi ini akan dibuang keluar dari Yerusalem, dibuang ke Babel. Sampai 70 tahun genap, maka pulanglah atau kembalilah bangsa Israel ini, orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem, ke tanah mereka lagi. Nah, siapa yang mengembalikan atau siapa yang memperbolehkan untuk bangsa Israel pergi ke Yerusalem atau pulang ke Yerusalem ini? Namanya adalah Raja Kores Agung. Ini adalah raja dari Persia. Nah, Raja Kores Agung ini memperbolehkan orang-orang Israel itu untuk kembali ke tanahnya, untuk membangun bait sucinya. Pada saat mereka kembali ke tanah itu, saudaraku, jadi pada saat bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem, mereka lihat tanahnya kering, saudaraku, rumahnya hancur, bait Allahnya terbakar, rata dengan tanah. Bahkan nggak ada makanan di Yerusalem pada saat itu. Sudah jadi kota mati, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan keadaan pada zaman itu. Bangsa Israel ini lepas dari, ibaratnya lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa, saudara. Mereka lepas dari penjajahan Babel, lepas dari penjajahan Persia. Mereka kembali ke tanahnya, mendapati tanahnya kering kerontang, tanah yang mati. Nah, saudara bisa bayangkan, nggak punya apa-apa, habis dijajah, balik ke tanahnya nggak ada apa-apa, makanan pun nggak ada. Nah, gimana mereka bisa pulih? Gimana mereka bisa bertahan, saudara? Nah, inilah goncangan pada saat itu, saudara. Kita akan baca sama-sama di dalam Hagai 2 ayat ke-4, saudara. Saya akan bacakan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi keadaan rumah Tuhan, keadaan bait Allah, keadaan Yerusalem pada saat itu sudah hancur porak-poranda, udah jauh sekali dari kemegahannya yang semula, saudara. Karena apa? Dihancurkan rata dengan tanah oleh Raja Babel yang namanya Nebukadnezar, saudara. Ya. Kalau saudara tertarik untuk lebih lanjut mendalami kisah ini, saudara bisa nanti ikutin channel YouTube saya, karena saya sudah ceritakan itu di channel YouTube saya. Nanti akan saya bagikan channel YouTube-nya. Saudara bisa ikutin di situ bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada saat itu menghancurkan bait Allah, rata dengan tanah, rumahnya juga rata dengan tanah, kemudian penduduknya juga nggak punya makanan sampai kelaparan, saudara. Hancur-hancuran, saudara, keadaan saat itu. Nah, itulah goncangan yang terjadi, saudara. Pada saat mereka kembali ke tanahnya, tujuan mereka itu cuma satu, saudara. Apa tujuan mereka?
untuk membangun bait Allah. Cuma satu aja tujuannya itu, bangun bait Allah lagi. Karena bait Allah itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Amin. Bait Allah adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Bangsa Israel yang saat ini pun ingin membangun kembali bait Allah, saudaraku. Tapi terganjal karena apa? Sudah berdiri bangunan agama lain, saudaraku, di sana. Nah pada saat itu, ya lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudaraku, bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem. Mereka mendapati tanahnya kosong, tanahnya hancur, mati, nggak ada apa-apa. Mereka mau membangun bait Allah di situ. Tapi dengan apa mereka bisa bangun, saudaraku? Uang nggak punya, makanan nggak ada, saudaraku. Saudara bisa bayangkan itu? Baru pulang loh, saudara. Pulangnya itu bukan pulang kerja di luar negeri, saudara. Enggak. Pulangnya itu pulang sebagai tawanan, sebagai jajahan, saudara. Nggak punya uang, nggak punya makanan, saudaraku. Ya. Jadi mereka mau bangun pakai apa? Nah, goncangan iman mereka alami, saudara. Imannya tergoncang. Oh, kok begini ya keadaannya ya? Karena sudah satu generasi 70 tahun. Mereka mungkin yang kembali itu bukan mereka yang dibuang, saudaraku. Mereka terbiasa di Babel selama 70 tahun. Mereka pulang ke negerinya mendapati loh, kok beda ya sama yang Babel ya. Babel megah, saudaraku ya. Ibaratnya saudara dari Jakarta, lalu saudara pulang ke Papua. Nah, Papua mungkin belum ada seperti Jakarta, bahkan nggak ada 1/10-nya, mungkin begitu, saudaraku. Nah itu keadaannya seperti itu. Tanpa uang lagi. Nah gimana itu, saudara? Pasti akan mengalami yang namanya goncangan iman, saudara. Nah, kemudian apa? Goncangan keuangan, di mana mereka tidak pegang uang sama sekali. Nah, bagaimana mereka menangani goncangan ini, saudara? Bagaimana mereka bisa membangun bait Allah tanpa uang mereka, saudara? Tanpa mereka punya uang, saudara. Nah, kita akan baca di dalam Hagai 2 ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan ayat 8, saudara 9, saya 10. Oke, siap saudara ya? Hagai 2 ayat ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara baca ayat 9. Kepunyaan dan kepunyaan tulang emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, maksudnya bait Allah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini, ternyata Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa juga. Maksudnya apa? Supaya kekayaan bangsa-bangsa, harta dari bangsa-bangsa itu mengalir kepada bangsa Israel atau orang Yahudi pada saat itu, saudaraku. Dan mereka dengan kekayaan bangsa-bangsa ini, mereka bisa membangun bait Allah tanpa mereka keluar uang, saudara. Luar biasa. Amin. Itulah rencana Tuhan, saudara. Di tengah goncangan iman, di tengah goncangan keuangan, ternyata goncangan itu mengakibatkan harta bangsa-bangsa itu mengalir kepada mereka, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Nah, ini paralel dengan apa yang kita baca di dalam Ibrani 12 tadi. Kita akan kembali ke situ, saudara. Kita dalam Ibrani 12 itu. Kalau kita melihat keadaan pada zaman ini, saudara, ada gempa bumi, ada peperangan, ada kelaparan, ada pembunuhan, ada banjir, goncangan demi goncangan, baik itu goncangan iman maupun goncangan keuangan, itu silih berganti menerpa kita. Betul? Ya, saudara. Apa yang harus kita lakukan di tengah kegoncangan ini, saudara? Kita mau belajar dari kitab Ibrani, saudara. Apa yang harus kita lakukan di tengah goncangan yang sedang terjadi dan akan terjadi tahun ini? Kita harus siap. Amin. Haleluya. Kita akan baca Ibrani 12 ayat 28. Ya, kita baca sama-sama. Yang bagian A-nya saja ya, saudara, bagian awalnya saja.
2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Apa kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Kerajaan apa itu? Kerajaan Inggris? Kerajaan Yogyakarta? Bukan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu apa? Itulah kerajaan surga. Amin. Loh Pak, kita kan belum mati Pak. Masa kita harus masuk kerajaan surga? Masa kita harus tinggal dalam kerajaan surga? Loh, kita belum mati Pak. Nah, saudaraku, kita sering salah kaprah. Kita menyamakan antara surga dan kerajaan surga. Itu berbeda, saudara. Nah, saya akan kasih pengertian begini, saudara. Surga di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani-nya itu hasamayim, saudara. Dalam bahasa Yunani-nya, di Alkitab, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, bahasa Yunani-nya surga itu adalah Uranos. Ulangi sama-sama, Uranos. Uranos itu artinya langit, saudara. Jadi pada saat Yesus itu terangkat ke surga, Yesus terangkat kemana? Ke langit, saudara. Amin. Ngerti? Surga itu artinya langit, ada di atas. Pada saat kita mati, kita masuk ke surga, ke atas, ke langit. Ya, mengerti? Lalu apa itu kerajaan surga? Nah, kerajaan surga ini adalah satu sistem pemerintahan, saudara. Sama kayak kerajaan Yogyakarta, kerajaan Inggris. Itu sistem pemerintahan, betul? Nah, kalau kerajaan surga adalah sistem pemerintahan di mana Yesus sebagai rajanya, amin, sebagai penguasanya, sebagai Tuhannya, dan orang-orang yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anaknya. Yuk kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saya ulangi lagi, definisi kerajaan surga adalah suatu sistem pemerintahan di mana Yesus sebagai rajanya dan kita anak-anaknya yang menerimanya diberinya kuasa. Amin. Haleluya. Itulah kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus pada waktu mengajari murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ngerti saudara? Ada kerajaan surga, ada surga. Kerajaan surga itu di bumi, tapi seperti di surga. Jadi saudara bisa mengalami kerajaan surga enggak? Bisa. Saudara sudah menerima Tuhan Yesus belum? Sudah. Amin. Haleluya. Ngerti? Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah mengalami kerajaan surga di bumi. Hanya ada satu cara untuk kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, kalau misalnya ada di antara saudaraku yang belum pernah sama sekali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ya, saudaraku, nanti saya akan doakan. Ya, bukan karena keturunan, saudara. Ya, kita menerima Yesus itu bukan karena keturunan. Oh, papa mamaku orang Kristen, aku ya sudah otomatis aku menerima Yesus. Enggak, saudara. Harus secara pribadi. Ya, jadi bukan karena keturunan, bukan karena keluarga, saudaraku, tapi secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Gimana kita bisa melewati goncangan, menang dari goncangan, tetap survive, bahkan kita berkemenangan. Nah,
Yang pertama apa tadi? Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengatasi goncangan? Ayat ke-28 lagi, bagian yang B, Ibrani 12 ayat 28 bagian B. 2, 3. Marilah kita mengucap syukur, saudara. Nah, marilah kita mengucap syukur. Nah, saudara, kalau saya mau tanya sama saudara, saat kita mengalami goncangan, saat kita mengalami bencana, kita mengalami hal-hal yang gak enak, mudah atau sulit, mudah atau sukar untuk mengucap syukur? Mudah apa sulit? Halo? Ya, pasti sulit toh, benar nggak saudara? Iya, pasti sulit. Secara manusia sulit saudara. Tetapi saya mau kasih satu pengertian buat saudara. Kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, walaupun yang lain tergoncang, kita tidak, mudah nggak mengucap syukur? Mudah sekarang. Kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, contohnya saudara, pada saat terjadi gempa Cianjur, saudaraku, yang ada di Cianjur, penduduk Cianjur, itu bisa nggak mengucap syukur? Sulit saudara, betul? Rumahnya hancur, nyawa saudaranya hilang, banyak korban celaka, korban luka-luka, korban meninggal, betul saudara? Mereka sulit sekali mengucap syukur. Gimana caranya di tengah bencana kok bisa mengucap syukur? Karena mereka ada di tengah bencana, di tengah bencana, saudara. Tapi saya mau tanya sama saudara, saudara yang ada di Jogja, saudara bisa nggak mengucap syukur? Bisa. Kenapa? Karena goncangannya nggak di Jogja, goncangannya di Cianjur. Jogja nggak pernah goncangan, betul? Saudara kan mengucap syukurnya gimana? Tuhan, terima kasih, bencananya tidak terjadi di Jogja. Kamu mengucap syukur. Amin. Saudara ngerti? Jadi kita mengucap syukur atau enggak, itu enggak tergantung sama goncangannya, saudara. Goncangan boleh terjadi, tapi kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan bisa mengucap syukur. Amin. Karena kita nggak ikut goncang, saudara. Amin. Yang lain tergoncang, yang lain gempa, tapi kita tidak akan kena. Amin. Inilah janji Tuhan, saudara. Ya, kita akan bisa mengucap syukur kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. 1 Tesalonika ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudara. Haleluya. Inilah kehendak Allah. Inilah yang mau menjadi rencana Allah. Kita harus mengucap syukur. Amin. Tadi saudara nyanyi apa? Ku bawa korban syukur. Amin. Harus mengucap syukur, saudara, ke tempat kudus Tuhan. Ayo, mari kita hari-hari ini perbanyak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Goncangan kanan kiri terjadi, tekuk lutut berdoa mengucap syukur. Amin, saudara. Saat kita mengucap syukur, saya percaya Tuhan pasti mendengar janjinya. Kita akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Goncangan kanan dan kiri tidak akan menimpa kita, saudara. Haleluya. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan saat kita mengucap syukur. Kita akan baca ayat 28, kembali ke Ibrani 12 tadi. Ibrani 12 ayat 28. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi poin yang ketiga adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, apa itu ibadah yang sejati? Apa itu ibadah yang berkenan? Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu apa? Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita. Tahukah saudara bahwa tubuh kita ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku. Maka ibadah kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Artinya apa? Tubuh kita ini ya bukan milik kita lagi. Amin. Tapi milik siapa? Milik Tuhan ya Yesus. Karena dialah yang telah menebus kita. Jadi tinggalkan ego kita, tinggalkan kemauan kita sendiri. Kita mau pakai kemauan Kristus, kita mau pakai pikiran Kristus, kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Persembahkan tubuhmu, tinggalkan keegoisanmu, tinggalkan pikiranmu sendiri, pakai pikirannya Tuhan. Jadi yang pertama ibadah yang sejati. Lalu yang kedua, apa itu ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan? Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 27. Kita akan baca sama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Amin. Nah ini saudara, ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah, fokusnya itu bukan diri saya, fokusnya itu bukan kita, bukan saya. Amin. Tapi fokusnya adalah apa saudaraku? Menolong orang yang susah, saudaraku. Fokusnya orang lain, orang yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, saudara boleh bolak-balik ke gereja 7 kali dalam 1 minggu, 10 kali dalam 1 hari. Tapi kalau saudaraku, tetangga saudaraku sedang kekurangan, tetangga saudaraku sedang membutuhkan, saudara tidak menolong dia, saudara tidak menolong orang yang susah di tempat di mana saudara ada, maka dikatakan sia-sia. Amin. Karena justru yang berkenan kepada Allah itu nolong orang itu. Amin. Mengerti sampai sini? Jadi saudaraku, jangan hanya beribadah di gereja. Di rumah Anda, di tempat kerja Anda, saat Anda menjumpai orang susah, saat Anda menjumpai janda-janda tua dan yatim piatu, saat Anda menjumpai orang yang membutuhkan pertolongan, tolong mereka. Amin. Supaya Anda beribadah dengan cara yang berkenan kepada, bukan fokusnya untuk dapat pahala, bukan saudara. Tapi kita fokus kita adalah untuk kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Amin. Fokusnya bukan diri kita lagi, fokusnya orang lain. Haleluya. Supaya mereka mengenal kasih Kristus, saudara. Nah itulah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan. Lalu ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan apa lagi? Yakobus 1 ayat 27 yang C. Yakobus 1:27 yang C. Kita baca sama-sama. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah saudara perhatikan, pada saat goncangan itu terjadi, pada saat kelaparan itu terjadi, pada saat kesusahan itu terjadi, semua orang itu berlomba-lomba berbuat ini dan itu demi mendapatkan sesuatu hasil. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mereka bahkan menjual dirinya. Demi apa? Demi bertahan hidup. Nah kita tidak boleh melakukan itu. Amin. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Amin. Kita harus takut akan Tuhan. Amin. Menjaga supaya diri kita jangan dicemarkan. Nah inilah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan. Sambil kita menolong orang, kita mempersembahkan tubuh kita, kita menjaga kekudusan supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya, amin. Inilah ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah. Jadi cuma ini aja saudaraku ya yang saya akan bagikan buat saudara pada pagi hari ini.
Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita akan memasuki tahun yang penuh dengan goncangan, tapi kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudaraku. Silakan Bapak yang musik bisa lanjut ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Ini kejadiannya baru kemarin, saudara, hari Sabtu, saudara. Nah, satu hal yang saya anggap ini satu yang luar biasa, saudara. Nah, saudaraku, yang mengalami goncangan itu bukan hanya Anda, tapi saya juga, saudara. Jadi, saya memasuki tahun ini dengan situasi yang berat, saudara. Ya, yang biasanya itu order ada saja tiap hari masuk ke toko saya, saudara. Tapi akhir-akhir ini, saudara, sering, bahkan kadang 2-3 hari itu tanpa order sama sekali, saudara. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali buat saya, saudara. Nah, ini satu hal yang berat bagi saya, saudara. Karena saya punya anak, punya istri yang harus saya nafkahi, betul? Nah, ini satu hal yang berat bagi saya. Tapi satu hal saya mau belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, saya mau belajar untuk mengucap syukur sambil saya beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, melayani Tuhan. Nah, saudaraku, hari Sabtu kemarin tiba-tiba ada orang tanya, "Pak, ada enggak? Saya mau barang ini. Punya enggak?" "Oh, punya. Tapi cuma satu, karena saya jualnya eceran, saudara. Sudah lama sekali saya nggak dapat pesanan, saudara. Mungkin lebih dari 1 tahun saya nggak dapat pesanan dalam jumlah yang besar, saudara. Jarang sekali, nggak pernah. Ada nggak pernah, saudara. Ya. Nah, kemarin itu hari Sabtu itu, tiba-tiba ada yang tanya, "Pak, kalau saya barang ini ada nggak?" "Oh, ada, saya punya." 25 ada, Pak. "Oh, kan 25 saya nggak ada. Saya eceran, saya cuma jual kecil-kecilan, karena saya cuma punya satu." Kalau mau 25 ya divariasi gitu, ditambah-tambah yang lain, barang-barang yang lain gitu, supaya jadi 25. "Oh, saya butuhnya Selasa ya, Pak." Gitu. "Saya butuhnya jadi Selasa ini," gitu. Waduh, kalau Selasa ini kemungkinan susah gitu kan, untuk cari barang yang sama. Gini aja, kalau saya carikan mau nggak? Saya carikan barang ini mau nggak? "Oh ya, nanti harganya berapa, Pak?" "Oh ya, oke, saya carikan." Dan puji Tuhan, barangnya itu ada, barangnya ready. Karena biasanya kita dalam pesanan mau cari barangnya nggak ada, betul? Tapi itu ada, saudara, barangnya ada. Dan saya bilang kalau pemesannya ini lama nggak kontak, saudara. Udah mungkin ada 1 tahunan nggak kontak dengan dia. Nggak tahu, tiba-tiba dia pesan saya, tanya saya 25 barang. Nah, saya bilang, "Pak, ada barangnya 25. Tapi kalau mau Selasa sampai, berarti harus pakai yang sehari nyampe pengirimannya. Kalau enggak, nanti Selasa nggak bisa, Pak." Nggak bilang gitu. "Oh iya, nggak apa-apa," dia bilang gitu. Terus kalau sehari nyampe, harganya jadi berapa? Saya kasih harga, harganya segini, Pak. 25 segini, gitu. Saya tanya, "Pembayarannya gimana, Pak?" "Kalau mau cepat nyampe, bayarnya langsung aja, supaya saya nggak keluar uang dulu, karena saya nggak ada uang untuk nombokin," saya bilang gitu. "Bayar dulu." Keberatan nggak? Nggak pernah ketemu selama 1 tahun lebih, Pak. Nggak pernah ketemu, nggak pernah order, nggak pernah pesan. 25 barang dengan harga total 4.375.000. Belum pernah ketemu. Dan dia bilang gini, "Oke, saya transfer." Ditransfer sama dia, sudah lunas 4.375.000. Itu karena apa? Karena itu Tuhan. Barangnya belum ada, orangnya nggak pernah ketemu saya. Dia mau transfer dengan jumlah segitu. Sudah 1 tahun lebih saya tidak pernah mendapatkan orderan dalam jumlah yang besar. Tiba-tiba Tuhan kasih saya orderan dalam jumlah yang besar, dan orangnya tidak kenal saya, belum pernah ketemu saya. Dia kalau ketemu tahun lalu itu cuma lewat WA. Dia pesan, saya antar ke tempat dia. Nggak ketemu, tapi dia bisa percaya saya. Karena apa? Karena Tuhan goncangkan kekayaan bangsa-bangsa
lebih valid.